Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kembali lagi bersama kami di pengajaran FLWJ kelas lanjutan dengan tema Anak Manusia Datang di bab yang kedua dengan judul Untuk Melayani di bagian yang kedua yang akan diajarkan oleh Ibu Evangelis Novika de Velas. Nah, untuk Ibu Evangelis Novika de Velas dipersilakan untuk pengajaran pada hari ini. Shalom Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai kelas FLWJ di bab kedua dengan judul Untuk Melayani. Mari sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih pada hari ini Kau memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu Bapa. Pakailah bibir lidah hamba-Mu ini Bapa, biarlah Roh Kudus bekerja atas hamba. Dan biarlah semua yang mendengar dapat mengerti isi hati-Mu Bapa. Terima kasih, berikan kami hikmat inspirasi Roh Kudus agar kami sungguh dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mengenal isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, minggu kemarin kita belajar di bagian A, bab ini di bab kedua untuk melayani, bahwa Yesus adalah yang datang sebagai anak manusia. Yesus datang ke dunia ini, dia menyatakan diri bahwa dia adalah anak manusia. Yesus adalah firman yang menjadi anak manusia dan kita perlu mengakui dengan iman bahwa Yesus adalah anak manusia 100%. Kita baca ayat ini kembali, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi tubuh Yesus terdiri dari firman kebenaran. Dan tubuh itulah yang dia berikan bagi kita. Dia memberikan darahnya, dagingnya untuk kita. Kita coba baca. Dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Yesus katakan dengan tegas dan sungguh-sungguh bahwa kamu harus makan dagingku dan minum darahku. Maka Yesus datang ke dunia ini untuk dia memberikan dirinya. Tapi banyak kekristenan sekarang ini, mereka menafsirkan Injil itu adalah bersifat tindakan sosial, berupa bakti sosial. Sementara Injil pengajaran tentang Yesus adalah pengajaran belaka. Tapi mereka sungguh menonjolkan suatu bantuan sosial, tindakan pemberian sembako, uluran tangan untuk menolong fakir miskin. Tapi Yesus datang lebih daripada itu semua, Bapak Ibu. Dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya. Melalui tubuhnya kita mendapatkan hidup kekal, melalui darahnya kita mendapatkan hidup. Jadi tubuh Yesus yang terdiri dari firman kebenaran itu menggantikan kematian roh manusia. Di mana manusia telah mati karena kejatuhan Adam. Adam ditipu oleh iblis, tapi bagaimanapun dia katakan, aku tertipu Tuhan. Aku ditipu oleh iblis. Aku digoda oleh Hawa. Tapi apapun alasan itu, Adam telah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Maka kita semua yang masuk dalam Adam, karena Adam adalah roh yang utama dan kita semua ini menjalar, roh yang menjalar kita semua. Maka kita mati rohnya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus bersandar pada bakti pengorbanan Kristus. Kita harus bersandar pada darah Yesus. Maka Markus 10 ayat 45 datang Yesus katakan, aku datang bukan untuk dilayani, engkau buat apa melayani aku? Justru Yesus datang memberikan dirinya agar setiap manusia yang percaya di dalam namanya memperoleh hidup dan menjadi anak-anak Allah. Coba kita baca. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 12.
Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus pada firman hari ini, dia katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Yesuslah anak Allah. Tetapi ketika kita percaya di dalam nama Yesus, kita menjadi mempelainya. Kita lihat bagaimana di dalam kehidupan di dunia ini, seorang suami ketika dia menikah, dia akan mengambil istrinya masuk ke dalam rumahnya. Apakah istrinya tidak berhak? Berhak kan? Maka demikian pula dengan kita. Ketika kita menjadi mempelai Kristus, maka kita berhak masuk ke dalam kerajaan sorga. Ke dalam wilayah sorga. Permasalahannya apakah kita semua sudah masuk di dalam Yesus? Apakah nama Yesus ada di dalam roh jiwa kita? Yesus telah memberikan dirinya. Apakah kita menyambut dengan sukacita? Itulah tujuan kedatangan anak manusia. Untuk melayani. Dia melayani nama Allah. Dia menggenapi kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Agar anak manusia memberikan dirinya. Dan itulah yang Yesus genapi. Dia memberikan dirinya bagi setiap manusia. Tubuhnya, darahnya. Lalu apakah kita menyambutnya dengan sukacita? Apakah kita menyambutnya dengan ucapan syukur? Terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur atas kasih karuniamu, atas pengorbananmu, atas darahmu, atas tubuhmu. Sehingga aku memperoleh hidup. Itulah yang harus kita katakan. Dan itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Injil bukan berbicara tentang bakti sosial. Injil bukan berbicara tentang penolongan kepada orang-orang miskin, atau Injil berbicara tentang kekayaan materi, bukan. Ketika itu yang ditonjolkan, maka pengajaran Injil menjadi pengajaran belaka. Sepertinya hanya udahlah cerita, oke, dengar firman Tuhan dari pengkhotbah, oke, iya aku mengerti. Yang penting mana bantuan kepada kami mana? Itu. Jadi Injil itu sepertinya berbicara tentang kekayaan materi. Sehingga pengajaran tentang Yesus hanya seperti pengajaran belaka. Bukan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus memiliki pemahaman yang benar tentang materi, tentang dunia ini. Bapak Ibu tahu, kalau kita menjadikan dunia ini, materi ini sebagai mamon kita ini seperti budak. Budak atas kekayaan materi. Budak atas mamon. Budak atas uang. Budak atas segala sesuatu ini. Atas materi, kekayaan, uang. Kita hanya jadi budak. Terus kita dipancung untuk menghasilkan uang lagi, menimbun lagi, mengumpulkan lagi. Kita menjadi budak. Padahal pada waktunya dunia ini akan lenyap. Bapak Ibu, begitu banyak manusia yang menjadi budak uang. Sehingga mereka menjadi buta rohani dan menutup mata mereka akan berkat yang sesungguhnya. Yaitu firman Allah. Firman yang telah menjadi manusia. Anak manusia itu datang memberikan darahnya dan tubuhnya. Itulah berkat rohani yang lebih besar daripada apapun. Daripada emas atau apapun di dunia ini. Saya ada satu ayat. Ada satu ayat dari Pastor Kim. Ini bagus sekali. Pastor Kim memberi satu ayat bahwa manusia ini kalau hidup hanya bersandar pada tubuh, kita ini nggak lebih daripada seorang budak. Yang sepanjang hari yang tinggal di dunia ini, kita terus mencari bekerja keras untuk hal-hal yang kita harapkan untuk kita miliki sebelum kita kembali ke tanah. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 19. Kejadian 3 ayat 19. Ya, ayat ini menyatakan engkau budak kalau engkau hanya bekerja untuk dunia ini, untuk makanan, untuk uang. Kejadian 3 ayat 19, coba Filipus Dengan bacakan. berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ya, itu kodrat manusia.
sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Itu akan terus dilakukan. Sampai menjadi tanah, terus berpeluh mencari makanan. Terus, jika itu yang utama engkau lakukan, engkau menjadi budak. Budak makanan, budak uang. Terus bekerja keras. Tapi kekayaan rohani, suatu berkat rohani, yang ngengat dan karat tidak dapat memakannya dan tidak pernah habis, engkau lupakan. Yesus telah datang ke dalam dunia ini, memberikan tubuhnya dan darahnya. Sambutlah dengan sukacita. Itulah Injil yang sesungguhnya. Bahwa Injil menyatakan ia memberikan Yesus. Itulah arti Injil yang sesungguhnya. Bukan kekayaan materi. Ikut Yesus, ayo semua ikut Yesus. Tenang, ikut Yesus dapat pekerjaan. Ikut Yesus dapat jodoh. Ikut Yesus dapat ini. Ikut Yesus dapat ini. Tetapi Injil yang sesungguhnya memberikan Yesus. Apakah kita take it light? Ringan gitu? Oh Yesus. Apakah kita menganggap hal ini ringan? Yesus itu nomor sekian deh dalam hidupku. Aku yang penting nomor 1, sekarang aku harus mikirin tentang bisnisku dulu. Kedua, untuk keluargaku ini lagi banyak masalah, keluarga aku banyak masalah. Kemudian yang ketiga, aku banyak problema dalam hal keuangan dan sebagainya. Yesus yang nomor sekian. Bapak Ibu. Yesus datang memberikan tubuhnya, darahnya. Dan apa janji firman-Nya? 1 Tesalonika 5 ayat 23 katakan, kalau roh jiwamu baik, maka tubuhmu baik, Bapak Ibu. Jika ada sesuatu something wrong dengan tubuhmu, pasti ada sesuatu yang salah dengan roh jiwamu. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat. Jadi Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Seluruhnya itu apa aja Bapak Ibu? Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi jika roh, jiwa kudus, maka semua tubuh pun mengikuti. Terpelihara sempurna. Tapi kok nggak terpelihara? Ada sesuatu yang salah. Ketika damai sejahtera, sukacita, hilang dari kehidupan engkau. Ada sesuatu masalah dalam roh jiwamu. Maka cepatlah engkau berbalik. Cepatlah bertobat. Yesus selalu datang. Dia selalu mengetuk pintu. Apakah ketika Yesus mengetuk pintu, kita membuka pintu dan kita mempersilakan Yesus masuk ke dalam hati kita? Ketika Yesus mengetuk pintu hatimu, apakah engkau mempersilakan Yesus masuk ke dalam hatimu? Atau jangan-jangan engkau menutup pintu? Atau engkau membiarkan Yesus lewat dengan sedih hati karena engkau tidak membuka pintu hatimu? Firman Yesus bukanlah yang seharusnya berada di dalam otak, tapi harus masuk di dalam roh jiwa, masuk ke dalam hatimu. Demikian Bapak Ibu, kita harus berusaha sedemikian hingga untuk kita dapat menjalani kehidupan iman yang sesuai dengan kehendak Allah, yang memuliakan nama Allah. Undanglah Yesus masuk di dalam hatimu. Yesus telah memberikan dirinya, tubuhnya, dan darahnya. Maka sambutlah dengan sukacita. Saya akan bacakan. Injil tidak memberikan kekayaan materi melainkan Yesus. Metode-metode manusia ialah untuk meringankan orang-orang miskin dengan memberi makan. Itu cara-cara manusia. Kita lihat begitu banyak agama. Begitu banyak agama-agama di dunia ini. Semua metode-metode mereka adalah meringankan orang-orang miskin dengan memberikan makan.
Kalau ada agama yang menomorsatukan memberi makan kepada orang miskin, semua akan berbondong-bondong. Tapi makanan itu, apakah kita harus menjadi budak makanan? Tadi kita sudah baca dalam di ayat Alkitab, dengan berpeluh kau harus bekerja keras sampai engkau kembali menjadi tanah. Kalau makanan menjadi utamamu, engkau hanya seorang budak makanan. Kau salah jalan. Allah berfirman bahwa ia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Coba kita baca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Dan barang siapa yang tidak percaya padanya sudah dihukum. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal. Dan apa yang harus orang lakukan? Percaya padanya. Maka memperoleh hidup kekal. Dan mengikuti jalan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus katakan dengan tegas, akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka kita harus mengikuti Yesus. Masuk di dalam jalan Yesus. Dan percaya, maka memperoleh hidup yang kekal. Dan barang siapa yang tidak percaya padanya sudah dihukum. Begitulah dikatakan Alkitab. Injil adalah bahwa kita memberitakan Kristus yang sebagai anak Allah. Jika sekarang Bapak Ibu telah menerima Yesus, mengundang Yesus masuk di dalam hatimu, maka beritakanlah Kristus kepada sesamamu. Itulah bentuk engkau mengasihi. Terlebih dari apapun, engkau memberikan pakaiankah, memberikan makanankah, tapi yang terpenting bukti kasihmu kepada sesamamu adalah engkau memberitakan Kristus sebagai anak Allah. Dengan sesamamu menerima Kristus sebagai anak Allah, maka ada suatu berkat rohani yang kekal, yang tidak pernah lekang waktu, yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah ingat karat pun memakannya. Berkat yang abadi yaitu Injil Kristus. Injil adalah bahwa kita memberitakan Kristus yang sebagai anak Allah. Mati dan hidup kembali supaya semua manusia percaya dan bersandar kepadanya. Inilah Injil yang paling utama, yang harus kita beritakan juga. Tuhan mengatakan bahwa ia harus diberikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Sampai dengan dirinya datang kembali. Sampai nanti Yesus datang kembali. Makanan kita apa? Tubuh Yesus dan darah Yesus. Kita baca Alkitab, kita membaca firman kebenaran dan kita berdoa. Kita bertobat. Itulah yang harus kita lakukan. Sampai kapan? Sampai Yesus datang kembali. Itulah yang harus kita nantikan Bapak Ibu. Kita harus menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Sama seperti Abraham. Waktu minggu yang lalu udah saya jelaskan kan. Abraham begitu rindu. Waktu malaikat Allah berfirman. Aku akan kembali mendapatkan engkau tahun depan. Abraham begitu sukacita. Aku akan berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang ia begitu nantikan. Karena ia tahu. Begitu berjumpa dengan Tuhan, itulah waktu kehidupan, itulah waktu ia dapat memiliki hidup. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, waktu kita berjumpa dengan Yesus, itulah waktu kehidupan. Waktu di mana roh kita yang telah mati menjadi hidup dengan hidupnya Yesus. Apakah Bapak Ibu dapat mengerti dan paham? Kemudian saya bacakan lagi. Selama Yesus di dunia, tidak setiap orang masing-masing dapat menerima Dia. Enggak semua orang dapat menerima Yesus. Tidak semua orang. Jadi jangan sampai kita punya pikiran, wah di sana agama sana banyak sekali orang-orangnya. Pasti dia lebih benar. Bapak Ibu, Allah bukan melihat kuantitas banyaknya orang. Bukan melihat begitu banyaknya orang, wah dia ingin orang yang banyak. Tapi ia melihat adakah iman. Ketika aku datang, adakah ia mendapat iman? Adakah iman dalam roh jiwamu? Adakah iman dalam roh jiwamu? Itulah yang Yesus cari. Adakah iman? Bukanlah suatu kuantitas yang banyak, yang besar, itu menjadi patokan kesuksesan. Bukan.
Bukan itu Bapak Ibu. Kalau kuantitas, kita lihat ada satu negara yang begitu besar populasinya dan bahkan mereka tidak percaya Tuhan. Apakah mereka yang selamat? Bukan kuantitas sebagai patokan atau standar ukuran Bapak Ibu. Tapi Yesus melihat adakah iman, adakah nama Yesus dalam roh jiwamu. Ada enggak? Dengan kata lain, orang dapat menerima dia di dalam rumahnya saja kalau ia telah berdiri di depan pintu, tetapi tidak pernah di dalam hatinya. Karena itu ia telah datang selaku Roh Kudus dan dapat memberikan dirinya kepada masing-masing kita melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus, Bapak Ibu. Ketika kita mengundang Yesus masuk dalam roh jiwa kita, melalui Roh Kudus, nama Yesus itu dimeteraikan. Pek, dicap. Cap, dicap. Ini milikku. Ini milikku. Siapa yang membawa nama itu? Roh Kuduslah yang membawa nama Yesus ke dalam roh jiwa kita. Dan ketika kita bersaksi, apa yang Allah ingin dengar? Kesaksian Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja dalam tubuh kita yang menyaksikan nama Yesus. Itulah yang Allah ingin dengar. Maka kita semua sekarang, sambutlah Yesus dengan sukacita. Makanlah darahnya. Makanlah tubuhnya, dagingnya, minumlah darahnya. Bekerjalah dengan Roh Kudus. Buatlah Roh Kudus nyaman bekerja di dalammu. Nyaman di dalam roh jiwamu. Dengan apa? Engkau membuka hatimu. Merendahkan hatimu. Kita lihat seorang anak. Kalau orang tua nyaman tinggal sama anak, pasti anak itu dia memiliki ketulusan, hati yang melayani, pasti membuka rumahnya juga. Nah, ketika itu terjadi, orang tua akan nyaman tinggal di dalam. Demikian juga kita. Apakah kita membuka hati kita? Kita punyakah hati kerinduan untuk melayani? Jika ya, maka Roh Kudus akan tinggal nyaman bersama kita dan bekerja bersama kita. Permasalahan apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu. Apakah engkau percaya bahwa Allah kita, dia adalah Allah Maha Kuasa. Kita percaya janji firman Tuhan. Jika burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya, anak-anak Allah, milik kesayangan yang dikasihi. Maka nama Yesus itu harus tertera di dalam roh jiwa kita, harus termeteraikan dalam roh jiwa kita. Dan akan dimeteraikan ketika engkau menyambutnya dengan penuh sukacita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Yesus datang untuk melayani, memberikan dirinya, memberikan tubuhnya, darahnya bagi semua umat manusia. Marilah kita hadir bersamanya dengan kemuliaan dan menyambutnya dalam sukacita. Amin. Amin. Demikian firman pada hari ini. Shalom. Ya, terima kasih untuk pengajaran pada hari ini oleh Ibu Evangelis Novika tentang melayani. Pengajaran pada hari ini disadarkan kembali bahwa anak manusia datang memang benar-benar merendahkan dirinya, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Bahkan dia memberikan perintah bahwa makanlah dagingku dan minumlah darahku. Nah, di sini yang membingungkan kan, kalau kita lihat orang pasti berpikir ini suatu kanibal ya. Suatu kanibal yang dimana kalau kita baca lagi di Yohanes 6 ini, di situ iman mereka terkoyak gitu. Mulai apa maksudnya? Dan di situ mereka langsung pada bubar satu persatu kan. Maka Petrus pun bilang, maka kata Yesus pun, apakah kamu tidak mau pergi juga? Katakan seperti itu kan. Nah, bagi Kristenan pada umumnya, orang tentang makan dagingku dan minum darahku ini kan orang berpikir ini perjamuan. Ya, ini perjamuan gitu. Jadi di Yohanes 6 dan sekitar di Matius 26 pun mengatakan juga seperti itu. Jadi apakah ada perbedaan? Apakah maksud dari Yohanes 6 ayat 53 dan 55 ini gitu. 53 dan 55 ini.
Nah, jadi apakah makan daging dan minum darah ini maksudnya tuh seperti apa, Ibu Evangelis Novika? Jadi takutnya itu orang yang mendengar ini jadi bingung. Jadi apakah makan daging itu seperti apa dan minum itu seperti apa? Gitu. Oke. Pus tadi bisa Filipus baca ayatnya? Oh, boleh. Yohanes 6 ayat 53 sampai 55. Saya bacakan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman." Itu dia. Nah, ini untuk ada salah satu, betul tadi Filipus bilang kayaknya kayak kanibal gitu. Iya, betul. Kayak kanibal. Ada beberapa orang berpikir begitu. Jadi orang Kristen ini kayak kanibal. Tuhan Yesus bilang, makan dagingku, minum darahku. Sepertinya kanibal. Tapi kita coba Filipus baca tetap di ayat 6. Baca di ayat 35, boleh ayat 35 sampai ayat 40. 40 ya? Ya. 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat aku dan yang percaya kepadanya menoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi yang berbicara tentang makan tubuh, Yesus bilang akulah roti hidup. Kita makan Yesus itu terdiri dari firman kan? Tadi dalam pengajaran Yohanes 1 ayat 14. Apa yang dikendaki yaitu melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Bagaimana caranya kita mengenal kehendak Bapa? Dengan kita memakan roti hidup, memakan ini roti hidup ini, tubuh Yesus ini, firman Tuhan ini. Inilah yang harus kita makan. Artinya kita melakukan kehendak Bapa. Kita lihat lagi. Tetap di ayat Yohanes 60, kita kalau baca jangan sepenggal-sepenggal, jadinya kita nanti salah tafsir. Kemudian kita baca lagi, tetap di Yohanes 6, ayat 45. Baca ayat 45 dulu. Yohanes 6 ayat 45 ya? Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya, ayat 45 katakan, kitab nabi-nabi udah bilang, setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Semua orang kan datang ya kepada Yesus untuk menerima pengajaran. Nah, tubuh Yesus itu tadi adalah apa? Roti hidup. Firman Allah datang kepada Yesus. Nah, itu dia datang untuk memakan roti hidup itu, Yesus. Yesus. Roti hidup itu inilah firman ini. Coba kita baca lagi. Yohanes 6 lagi. Ayat 68. Oh iya. Ayat 68. Ya, 68 aja. 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Tuh. Tuhan kepada siapa? Yesus katakan, memang banyak orang gak bisa terima. Yesus katakan, apakah kamu gak mau pergi juga, Petrus? Petrus bilang, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi perkataan Yesus itulah roti hidup. Itulah memberikan hidup kekal. Jadi kita menanggapi firman Tuhan, kita harus melihat inilah yang kita makan. Hidup kekal ini kita makan. Roh kita ini makan. Kalau mulut kita makan tadi, Filipus makan ayam, kelihatan kan? Hap gitu kan? Tapi roh makan itu nggak kelihatan. Tapi dengan kita belajar, ini kita lagi makan. Roh kan nggak kelihatan. Iya, betul.
kita nggak kelihatan kan, Iya. nggak bisa lihat roh. Betul. Tapi dia lagi makan. Waktu kita belajar, kita membaca, kita makin mengenal Allah. Kita makin kita mengerti kehendak Allah. Kita sedang makan. Roh jiwa kita sedang makan. Paham nggak, Pus? Paham. Hal ini tidak dapat dimengerti ketika orang memahami firman dari sudut pandang fisik. Ya. Atau dengan pikiran dengan kuat gagah. Maka kita harus mengerti firman melalui Roh Kudus. Kalau enggak dijelaskan bagaimana rupa pun bisa tidak paham. Ya. Irwe bisa paham? Bisa paham. Oke. Bisa dimengerti. Oke, terima kasih Ibu Evangelis Novika. Jadi Yohanes 6 ayat 53 ini maksudnya makan dagingku dan minum darahku, maksudnya sudah ada di sini semua secara roh yang ada tertulis makan, dalam Alkitab dan mendengar kita. firman itu menjadi makanan kita. Iya. Oh. Gak kelihatan kan? Kalau mulut makan secara fisik dia makan ayam, roh gak kelihatan tapi sedang makan. Jadi makan secara roh itu kita harus mengikuti pengajaran, dengar firman, iya, betul. Dan mentaatinya. Betul. Gitu ya. Baru roh kita sebenarnya sedang makan gitu ya. Iya. Sedang makan untuk kehidupan roh jiwa kita. Iya. Gitu. Jadi itulah yang di Yohanes 6 ayat 53. Ya. Dan ada lagi mungkin. Jadi ini juga kadang-kadang saya baru tahu juga ketika Yesus datang emang untuk melayani. Jadi orang berpikir itu di Yohanes 3 tadi. Yohanes 3 ayat 16. Jadi seolah-olah Yesus datang untuk manusia. Gitu. Jadi salah paham. Oh, kalau Yesus datang untuk menyelamatkan saya, jadi ketika saya selamat, jadi saya tidak perlu apa-apa lagi. Lebih baik saya bekerja untuk kehidupan saya daripada saya melayani. Gitu kan. Jadi kadang-kadang seperti humanisme juga. Jadi Yesus datang untuk saya. Ketika saya sudah diselamatkan, saya sudah percaya kepada Yesus, buat apa lagi saya melayani? Dan juga ketika dia menerima Roh Kudus, dan mereka tidak apa-apa lagi. Jadi ketika saya melakukan baptisan, dia tidak mau mengambil pelayanan, tidak mau ngapa-ngapain, lebih baik saya kerja untuk kehidupan saya yang masih kelihatan ini. Karena dia tidak menyadari bahwa dia adalah keberadaan Roh. Gitu loh. Jadi bagi mereka yang tidak memiliki pengertian seperti itu, yang hanya memahami bahwa Yesus datang untuk dirinya, Jadi seperti apa ya? Jadi Yesus datang hanya untuk manusia, yang dia mati untuk manusia. Jadi mereka kalau saya melakukan dosa, tenang, Yesus sudah mengampuni saya, gitu. Jadi bagaimana Ibu Evangelis Novika untuk orang pemahamannya seperti itu? Iya. Yesus datang hanya untuk manusia saja. Ini banyak orang Kristen berpikir seperti itu. Ada suatu aliran yang mengatakan, pokoknya kita sudah dibaptis, kita sudah diselamatkan oleh Yesus, udah kita pegang janji firman Tuhan. Itu sampai kapanpun, apapun yang kita lakukan, pasti kita ke surga. Jadi dia mau membunuh, dia mau mencuri, mau berbohong, mau berzina, mau apapun, tenang. Yang penting aku percaya Yesus. Iya. Tapi jangan. Itu namanya pemahaman yang tidak bulat. Yeah. Sementara Ibrani katakan kamu jangan melakukan dosa sengaja. Apakah kamu menyelipkan Yesus lagi? Yesus sudah mati. Tapi orang ini berpikir, pokoknya percaya Yesus, apapun yang aku lakukan, pokoknya percaya Yesus, mau ngapa-ngapain juga, aku udah dibenarkan. Aku gak berdosa, udah percaya Yesus, benar di dalam Yesus. Jadi sembarangan menjalankan kehidupan iman. Karena dia tidak paham, tidak memahami bahwa Alkitab ini makanya harus mengerti secara utuh. Ibrani katakan, kamu kok melakukan dosa sengaja? Apa kamu menyebabkan Yesus yang kedua kali? Harus menjaga kehidupan iman. Tapi setiap hari kita melakukan kesalahan dalam pikiran. Kadang-kadang membenci. Udah dibaptis, udah menerima Roh Kudus, ketemu orang, mungkin orang itu bagaimana membuat kita kesal. Kita rasa kesal hati dan membenci, jatuh lagi dalam dosa pikiran. Nah, itulah kita harus bersandar pada darah Yesus. Kita harus bersandar pada darah Yesus setiap hari. Inilah pengertian, minumlah darahku. Tadi penjelasannya makan darahku, firman Tuhan. Tapi kita makan darah Yesus sampai kedatangan Yesus kedua kali. Sepanjang hidup kita, selama kita masih dalam tubuh dalam tubuh ini, kita
Begitu tubuh ini menyeret kita dalam hawa nafsu dunia, keserakahan, kelicikan, tipu muslihat, dan sebagainya. Maka kita harus berjuang dengan kita bersandar pada darah Yesus. Setiap hari bersandar pada darah Yesus. Nah, untuk pengertian orang-orang yang Yesus untuk saya, melayani saya, itu namanya pikiran babi. Sepertinya seekor babi itu kan dikasih makan. Babi pikir, aduh ini Tuhannya begitu seneng nih sama aku nih. Aku segalanya buat Tuhanku. Dia nggak tahu nanti Sincia Imlek teneng dipotong kan babi gitu kan. Iya, betul. Kita juga begitu. Kita pikir Tuhan buat saya. Padahal kita ini memang ada supaya Yesus bisa lahir. Memang dipakai untuk datangnya manusia ini dipakai supaya Yesus datang ke dunia, ada manusia gitu. Dipakai memang. Jadi tapi Allah itu mengenal mengenal jasa manusia. Tahu budi manusia. Maka dia memberikan Yesus, memberikan darahnya, memberikan tubuhnya supaya kita beroleh hidup. Itu adalah bonus tapi. Bonus. Nomor 1, Yesus datang untuk menyatakan nama Allah. Menggenapi kehendak Allah. Setelah dia datang ke dunia, kemudian dia naik ke surga mewarisi tata surga. Itu tujuan pertama. Itu antara Allah, Bapa dengan anak. Antara Bapa dengan Yesus. Tujuan utamanya itu. Kemudian yang kedua, membinasakan perbuatan iblis. Di mana iblis ini telah memporak-porandakan sorga. Maka ia membinasakan perbuatan iblis. Kemudian yang ketiga, sebagai bonus, manusia ini, dengan adanya manusia, Yesus bisa datang ke rahim manusia. Tuhan mengingat budi baik manusia. Dan maka cara matinya Yesus adalah dengan disalib. Itulah yang luar biasa. Kita yang sebagai bonus ini, walaupun kita ini bonus ya manusia ini, tapi cara Allah mengasihi manusia begitu luar biasa. Kalau orang sekarang bilang enggak sembarang gitu. Dia memberikan darahnya, tubuhnya. Untuk Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Dan saya. Nah, karena setelah kita mengenal ini, lalu apakah kita bisa bilang, Yesus jaga rumah saya mau pergi. Tuhan Yesus jaga anak saya mau pergi sebentar, ada perjalanan bisnis. Jaga ini saya, jaga itu saya. Apakah kita layak bicara seperti itu? Kita ini keselamatan hanya bonus. Justru sekarang ini kita harus bersandar pada Yesus selalu, Bapak Ibu. Kita harus bersandar pada nama Yesus. Bukan tugas kita menyuruh-nyuruh. Sepertinya Yesus itu seperti pelayan kita. Bukan. Maka dari awal saya sudah jelaskan, Yesus datang melayani nama Bapa. Melayani kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Bapa menghendaki umat manusia ini mendapat keselamatan. Menghendaki Yesus memberikan dirinya, tubuhnya. Darahnya, tubuhnya bagi manusia. Dan tugas kita adalah kita menyambut dengan sukacita. Kita menerima dengan sukacita. Kita percaya padanya. Menerima nama Yesus dalam roh jiwa kita. Dan setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kita taat pada perintahnya. Kita mengenal Yesus, kita mengenal Allah. Kita ketahui apa kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu apa sih tujuan Allah menciptakan saya? Apa sih tujuan saya hidup? Apa tujuannya? Apa sih tujuan kita hidup? Kita untuk menggenap, apa yang kita lakukan? Kita melayani nama Allah, Bapak Ibu. Melayani nama Allah, itulah tujuan kita hidup. Mempermuliakan nama Allah. Demikian, Filipus. Terima kasih Ibu Evangelis Taufika yang telah menyampaikan penjelasan tadi tentang Yesus datang bukan untuk melayani kita saja, tetapi Dia datang untuk melakukan kehendak Bapa dan menggenapi dan memberikan nyawanya dan sampai masuk ke dalam kerajaan sorga sebagai pewaris. Iya. Makanya itu Dia merendahkan dirinya. Jadi yang di Matius 20 ayat 28 juga Dia datang untuk memberikan nyawanya.
Jadi itu hanya suatu bonus bagi kita ya. Kita bonus. Bonus ya bagi kita, dan kita juga manusia ini ciptaan yang hanya sebagai jalan kedatangan anak Allah, firman menjadi manusia, supaya firman itu dapat menggunakan tubuhnya, memberikan nyawanya dan memberikan darahnya bagi kita semua, barang siapa yang percaya gitu kan. Dan kita juga yang telah menerima Roh Kudus, ketika kita menerima Roh Kudus, roh jiwa kita yang telah menjadi bait Allah pun, kita pun harus melayani juga. Sama seperti Yesus datang untuk melayani, dan kita pun harus melayani juga. Gitu. Oke. Jadi di pelajaran pada hari ini yang telah disampaikan. Jadi kita harus melayani nama Allah. Harus melayani nama Ketika Allah. kita menyambut nama Allah dengan sukacita, menyambut Yesus masuk dalam roh jiwa kita, kita harus melayani nama Allah ya. Karena Roh Kudus membawa nama Allah dalam roh jiwa kita. Maka kita pun sama orang-orang kudus yang telah percaya, kita pun harus melayani nama Allah sama seperti Yesus. Iya. Kalau masih mau main-main, waduh, bahaya. Maunya main-main ke sana, ke sini. Kalau main, banyak orang bilang gini, nanti aja. Aku masih umur muda. Nanti aku belum siap, katanya gitu. Banyak yang bilang begitu. Kalau dibitakan firman, aduh belum deh saatnya. Gue masih dalam lumpur dosa. Kayaknya masih berat, ninggalin ini. Mungkin biasa hidupnya gemerlap, meninggalkan dunia malam kah, meninggalkan ini, itu, dan sebagainya ya. Banyak berhala-berhala di dalam hati manusia, bukan? Begitu berat, nanti. Taunya tuh hidupnya melayang. Besok udah gak ada nafas. Lalu bagaimana? Masih mau main-main? Oke, terima kasih Ibu Evangelis. Selagi masih ada tubuh ini, kita harus melayani nama Allah. Jangan menyanyiakan ya. Jangan menyanyiakan apapun, usia masih muda, tua pun, kita harus memberikan kesempatan dan dedikasi kita untuk melayani nama Allah. Ini juga untuk hidup yang kekal. Gitu. Perintahnya kan hidup yang kekal bagi kita semua. Makan bahkan daging. kalau bisa diulang waktu nih, saya bocah Yesus di umur 20, 21. Kalau bisa diulang malah saya maunya dari kecil. Dari kecil udah bertumbuh dalam pengenalan tentang nama Allah, untuk melayani Allah. Wah, upahku sudah besar, sudah lebih banyak. Sekarang aku baru umur 20. Banyak waktu, 20 tahun aku sudah buang-buang. Betul. Ya kadang-kadang saya juga iri sih sama anak-anak sekolah minggu. Dari dini mereka sudah mengenal kebenaran gitu kan. Dan seterusnya sampai dewasa ini. Kalau saya, di usia berapa ya saya kayaknya baru mengenal kebenaran gitu. Jadi saya sangat iri dengan anak-anak sekolah minggu. Jadi kesempatan pada pengajaran hari ini, terima kasih Ibu Evangelis Novika yang telah mengajar tentang judul untuk melayani. Dan ini menjadi pengertian dan pemahaman kita juga. Kita yang telah percaya dan menerima kasih karunia dan roh jiwa kita yang telah menjadi bait Allah, kita pun harus melayani nama Allah. Dan kita juga harus berdedikasi dalam tubuh kita juga untuk melayani nama Allah, untuk kehidupan yang kekal bagi roh jiwa kita, dan kita juga sedang makan dan minum untuk hidup roh jiwa kita juga. Jangan menyanyiakan hidup kita dengan hal yang sia-sia gitu loh. Untuk hal mamon, jangan sampai kita dibudak oleh mamon tersebut, karena tadi Kejadian 3 ayat 19 tadi, debu akan kembali ke debu gitu loh. Kita harus berhati-hati. Jangan, kata di Matius 6 juga, jangan menduakan hati. Jangan menduakan hati. Yang mana Tuhanmu? Iya, di manakah Tuhanmu? Kepada Tuhan atau mamon gitu. Hati-hati gitu. Kita harus juga berhati-hati. Kita yang sudah mendengar pengajaran pada hari ini, sungguh sukacita sekali bagi kita yang telah mendengarnya. Bagi roh jiwa kita juga. Dan terima kasih Ibu Evangelis Novika de Velas. Dan boleh kita tutup dalam doa oleh Ibu. Mari. Bapak, terima kasih pada hari ini kami sungguh bersuka cita Bapak, Engkau mengajarkan kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dapat hidup senantiasa melayani nama-Mu Bapak. Kami dapat hidup sesuai dengan perintah-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus, dan kami sungguh membuka hati kami untuk nama Yesus bekerja dalam roh jiwa kami melalui Roh Kudus. Dan kami sungguh menyambut dengan sukacita nama Allah dalam roh jiwa kami. Dan pakailah roh jiwa kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Di waktu-waktu kami ini, kami sungguh tidak ingin menyanyiakan Bapa. Kami ingin mempergunakan dengan sebaik-baiknya waktu kehidupan yang Kau berikan pada kami. Biarlah sungguh kami menyenangkan hati-Mu.
dan kami sungguh dapat hidup berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, bagi yang ada pertanyaan, boleh silakan hubungi deskripsi video yang ada di YouTube dan nomornya sudah tertera di situ dan Bapak Ibu bisa menghubunginya, dan jika ada pertanyaan silakan dihubungi, dan kita mengakhiri pengajaran pada hari ini. Salam Berea, Mari kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.